Baik, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Halo? Bisa ya? Ya, maaf. Ada Bu RT ke rumah ya saya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai. Eh, kita akan diskusikan bersama ya. Bacaan dari Naomi Jack ini yang judulnya The Ethic of Disaster Planning. Subjudulnya Preparation versus Response. Ya, eh, saya juga nggak kalau Bapak Ibu sudah download, ini bisa di-download di internet ya, lewat internet. Saya sendiri kesulitan bahasa dan bahasa Inggris, ya sudahlah kita pelajari pelan-pelan. Kita sering mendengar perencanaan atau rencana. Apa kira-kira konsep definisi dari rencana itu dan kenapa perlu? Ya, siapa yang membuat rencana? Apa kira-kira rencana ini? Apa rencana itu? Dan apa alasan untuk merencanakan itu? Ya, kira-kira apa? Kita sering mendengar perencanaan. Ya, ayo, apa Bapak Ibu? Rencana. Kita sering mendengar istilah itu, rencana. Benar. Rencana mungkin strategi ke depan, Pak.
strategi ke depan ya. Ya, ya sepakat kita selalu orientasinya ke depan ya. Siapa yang buat itu? Ya, saya Pak. Ya, 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 rencana adalah langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan. Eh, ya, Terlibat itu yang isinya adalah berupa kegiatan, kemudian strategi, sumber daya ya ya, dibutuhkan. ya. Itu yang lebih lebih lengkap lagi ya. Jadi strategi cara mencapai tujuan, tujuannya apa, organisasi apapun membuat rencana ya. Rencana ke depan orientasinya. Lalu juga dikaitkan dengan sumber daya yang ada. Sumber daya itu bisa bisa manusia, non manusia. Nah, ya dikaitkan dengan rencana yang ada. Lalu di sini ada preparation versus respond. Respon dalam kaitan bencana, respon tuh. Kadang-kadang, maaf, sebentar, hidup yang kita ini dalam hidup kita rencanakan juga. Apakah yang kita rencanakan dalam hidup ini selalu sesuai dengan yang kita inginkan, tujuan kita inginkan? Kalau semua tercapai, enak juga ya. Sama seperti ini sekedar ini saja, sekedar eh, refleksi ya. Saya mungkin dulu dari kampung merencanakan sekolah begini-begini kuliah, bukan tidak mensyukuri yang pengen punya rumah magrong-magrong begitu kan. Tapi alhamdulillah punya rumah juga. Tapi ya rumah kecil punya ya. Nah, ingin dulu setelah lulus perguruan tinggi ya. Artinya tidak semua rencana akan bisa kita capai sesuai yang kita rencanakan dalam hidup ini. Ya, ya. Nah, sekarang respon. Preparation, kalau preparation untuk kita persiapan. Lah. Respon, Jadi, Prof, makanya di dalam perkembangan perencanaan itu ada tambahan satu lagi, Bro, asumsi ya, resiko. Jadi, ya, asumsi resiko di dalam asumsi resiko perencanaan. ya, Ya, asumsi resiko. Jadi, perencanaan yang dijalankan itu sudah ada diasumsikan faktor-faktor penghambatnya. Makanya ada, kalau di dalam kebencanaan ada asumsi resiko. ya, resiko, ya, sudah masuk resiko atau kontingensi itu mungkin, ya, resiko itu eh, kemungkinan atau probabilitas terjadinya ya, Iya, terjadinya kalau dalam konteks bencana terjadinya bencana atau mungkin korban massal ya. Resiko itu probabilitas terjadinya. Kalau respon apa? Kita sepakati bersama misalkan konsep respon. Preparation versus respon di sini, ya. Perencanaan bencana yang etis, terus respon. Respon itu apa? Kita sering mendengar istilah, wah respon bencana ini. Ya, respon itu sebelum bencana atau pada saat bencana terjadinya Belum, bencana. saat, dan sebelum, Pada saat, dan saat setelah terjadi bencana. Setelah sih, Kak. Ya, saat Sebelum, ya. saat, dan setelah terjadi bencana ya, Pak. Iya, pada saat dan setelah ya. Iya, respon itu tindakan, Prof. Jadi tindakan yang diambil. tindakan ya. Ya, makanya kalau Ya, sebelum bencana berarti respon pra bencana, pencegahan. Jadi tindakan-tindakan apa yang diambil pada tindakan. pencegahan. Pada saat darurat berarti Ya. respon tindakan apa yang diambil pada saat darurat. Pasca Oh iya, tindakan apa yang diambil pada saat pasca darurat itu beda-beda ininya nanti, Prof. iya ya. Tindakan-tindakannya. Ya, Ya. sih, Prof. Bila demikian, apakah respon itu juga butuh perencanaan, rencana respon? Iya, tuh. butuh. Butuh ya. Prof. Iya. Ya. Ya, di paper itu juga disebutkan rencana persiapan dan rencana respon. Ya, Iya.
kita sepakat tadi bahwa respon itu tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang diambil ya secara langsung setelah dampak ya sebuah bencana muncul. Untuk apa? Untuk memperkecil efek, untuk memperkecil efek, untuk memberikan apa keselamatan dan bantuan langsung kepada masyarakat. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya coba buka ini dulu, share ini. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Sebentar, ini. Ya. Saya coba ringkaskan dari paper Naomi Sek ini. Ada 3 pokok bahasan: Ethic of Planning in Ordinary Life, Ethic of Disaster Planning, dan Disaster Plan dari template Austin. Ya. Nanti ini bagian terakhir template Austin. Ya. Nah, saya coba lanjutkan lagi. Ya. Etika perencanaan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu dalam keadaan normal itu relatif dapat diprediksi. Sebentar, ini nggak muncul gambarnya. Ya, Google Meeting. Sebentar. Ya. Nah, relatif relatif itu tidak mutlak ya. Ini dapat diprediksi. Lalu tak ada perbedaan antara rencana dan tindakan. Nah, rencana merupakan penerapan tindakan, lalu penerapannya mencerminkan persiapan. Ini sesuai pembuka ya. Berlangsung sesuai dengan rencana dan tunduk pada prinsip-prinsip etika. Nah, keterbukaan informasi. Jadi, keterbukaan informasi itu artinya rencana yang baik itu publik harus mengetahui. Ya, publik itu ya orang ramai lah masyarakat ya. Lalu prinsip of no harm, prinsip of well-being, prinsip of no harm itu tidak menyakiti, prinsip menyakiti salah satu bagian dari etika. Dan prinsip of well-being artinya orientasinya kesejahteraan. Ya, nah, sebentar dulu. Kita lanjutkan dulu ya. Sebagian besar, kalau tidak semua aktivitas dimulai dengan rencana cetak biru. Ya. Itu untuk untuk keadaan yang normal ya. Ya, ada cetak biru, konstruksi, barang produksi. Saya lanjutkan dulu nanti kita ya. Nah, kalau profesi yang diatur oleh kode etik ya disetujui oleh anggota, kode etik tersebut tidak dilanggar. Kalau praktisi bersalah, ada malpraktek, mungkin juga. Lalu ada hukum, ada pidana, perdata, profesional. Ya, misalkan mendirikan apa, ada kode etiknya, mendirikan pabrik di sebuah lingkungan, terus ada cetak biru, ada keselamatan kerja, dihitung apanya itu, dihitung kalau itu bangunan lantai 5, lantai 7, untuk kegunaannya untuk apa. Ya, konstruksinya sudah harus disetujui dulu oleh pemegang otoritas. Kalau sampai salah, ya mungkin ada hukum di situ, ada perdata, pidana. Ya, saya lanjutkan lagi dulu. Nah, ethic of disaster planning. Nah, perencanaan merupakan bagian dari persiapan. Nah, perencanaan persiapan itu harus bersifat umum ya. Perencanaan persiapan berencana harus mengungkap prinsip moral, wajib membuat rencana secara optimistis. Nah, ini tadi yang terakhir, perspektif penanggulangan bencana.
ini diadaptasi dari Utstein ya. Utstein itu nama kota di Norwegia. Jadi ini eh, tanggap bencana, penanggulangan bencana yang yang lebih diambil dari keadaan darurat di bidang medikal ya, terutama untuk untuk keadaan darurat pada waktu itu di kota kecil Utstein itu serangan jantung apa keadaan darurat. Sebentar saya stop dulu ya. Ya, itu dikembangkan di situ, bermula di situ untuk dunia medis template Einstein, tapi template Einstein itu bisa dipakai untuk penanggulangan bencana, baik pada saat persiapan eh, terjadinya maupun sesudah. Ya, itu keadaan gawat darurat karena serangan jantung. Sebentar, saya sering mendengar istilah gawat dan darurat. Apakah yang gawat itu selalu darurat, Bapak Ibu? Dan apakah yang darurat selalu gawat? Kan sering dalam terminologi kebencanaan kita sering mendengar, wah situasinya sudah gawat, sudah darurat, atau gawat darurat. Bahkan kita ada itu emergensi ya. Di pesawat itu kan juga ada pintu emergensi, gawat darurat. Apa gawat itu kira-kira apa? Kita sering mendengar istilah itu. Kita harus sepakati dulu konsep tentang istilah itu. Definisi konsep gawat dan darurat. Gawat itu apa kira-kira? Izin Prof, mencoba Ya, menjawab. Ada gawat, ada iya, darurat, Prof. Kalau gawat iya, itu adalah sudah pasti darurat, tapi gawat ini adalah fokusnya adalah mengancam jiwa, mengancam nyawa, di mana harus dilakukan segera resusitasinya. Ancamannya adalah life saving. Tapi jika darurat iya. itu adalah dia belum tentu gawat, tapi dia masih bisa membutuhkan waktu. Tapi jika tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menjadi kegawatan. Konteksnya di sini adalah limb saving atau life saving. Contoh kalau kegawatan, contohnya adalah gagal nafas, serangan jantung, seperti itu, Prof. Kalau yang darurat, mungkin patah tulang terbuka, perdarahan masif, seperti itu, Prof. Terima kasih, Bu Puspita. Bu Puspita, latar belakangnya kedokteran, J, iya, kesehatan. kesehatan ya. J. Sebentar, bila demikian, kalau orang dinyatakan punya penyakit jantung, itu gawat atau darurat? Penyakit jantung niki ada banyak, Prof. Ada yang penyakit jantung saja atau yang serangan jantung. Dan serangan jantung itu yang Iya, sudah pasti kita bilang kegawatan. Tapi jika pasien ini ada masalah di jantung, belum tentu gawat. Mungkin darurat saja. Seperti mungkin gagal jantung level 3 4 itu masih kegawatan. Maaf, itu masih ya. membutuhkan waktu. Kedaruratan tapi tidak Oh, mengancam jiwa dalam waktu 10 sampai 15 menit itu tidak mengancam jiwa dalam waktu itu, Prof. baik. Jadi, kalau boleh saya kerucutkan, mungkin Bapak Ibu yang lain eh, bisa boleh menambahkan atau kalau boleh saya kerucutkan, Bu Puspita ya, yang Ya, gawat itu belum tentu darurat ya, iya kan? sudah pasti, Iya, Prof. Hah? Yang gawat sudah pasti darurat, Prof. Yang gawat pasti darurat, Sudah pasti. udah pasti ya. Gawat niku definisi ke definisi kegawatan adalah mengancam jiwa, kedaruratan adalah Iya. time. Oh iya. Kalau darurat, Dalam. Kalau darurat itu darurat, contoh seperti ini, Prof. Ada pasien yang mengalami multiple trauma atau misalnya patah iya, tulang terbuka pada tulang panjang. Ada pasien misalnya pasien mengalami apa? Ada infeksi di ususnya atau apa itu namanya membutuhkan waktu darurat. Jadi iya, kalau secara triase yang
mengalami kegawat daruratan itu yang merah. Yang darurat itu kita masih bisa kuning tapi menjaga untuk tidak menjadi merah, Prof. Oh iya. Kalau ini saya sudah mulai eh, paham ya. Kalau kecelakaan lalu lintas, Siap. tabrakan motor, itu darurat atau gawat? Tergantung, Prof. Tergantung ya. Tergantung jika misalnya Ya, pasien itu mengalami hanya gangguan ya. ekstremitas itu dilihat apakah terbuka, tertutup, dan darah yang keluar banyak dan apakah sudah mengganggu hemodinamiknya. Jika sudah mengganggu hemodinamik, maka kita harus resusitasi cepat, berarti masuk ke gawatan. Tapi jika Oh, kecelakaan tapi misalnya ada gangguan multiple trauma, tapi tulangnya tertutup, tidak terbuka dan perdarahannya otomatis tidak aktif, kita masih mengatakan itu masih darurat, Prof. darurat. Kita masih Darurat, membutuhkan belum waktu, gawat. tidak mengancam jiwa dalam waktu cepat, Prof. Iya, jadi masuk hanya darurat, tapi belum gawat ya. Siap. Kalau misalkan hanya luka-luka, terus Betul. ya, baik, Oke. kita lanjutkan ya. Ya, Siap, Prof. eh, ya, terima kasih. Saya sebentar, saya share lagi. Yang lain bisa Bapak Ibu sebentar. Ya, ini perspektif penanggulangan bencana dari adaptasi Unstin ya. Unstin ini pertama, sebetul hazard ya. Hazard itu sumber bencana. Sebentar. Ini Bapak Ibu lihat di sini ada hazard ya. Saya coba simplifikasi dalam gambar. Ya, mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami lebih jelas template ini ya. Kalau Ustin sendiri karena itu di bidang eh, lebih kepada kegawat darurat dan penanggulangan medik ya dan kesehatan, tapi saya coba sederhanakan menjadi gambarnya, eh, modelnya seperti ini. Tetap ada hazard. Sebentar, saya stop sharing ya. Hazard itu di situ disebut sumber bencana. Nah, hazard itu selama ini dalam benak umum ya, bencana itu selalu karena faktor alam ya. Bisa gunung api, bisa bisa tsunami, bisa longsor. Padahal juga non alam kita sepakati, karena non alam mungkin manusia lah ya, non alam. Hazard itu selalu itu. Nah, hazard itu sumber bencana. Nah, kalau mengikuti template Austin itu, bencana itu terjadi bertemunya hazard dengan objek. Objek itu bisa lingkungan, bisa manusia. Di situ dikatakan bahwa katakanlah ada gunung api atau ada ya gunung api ya. Mungkin gunung api meletus tapi itu di suatu pulau yang tidak tidak ada penghuninya ya, atau ada eh, longsor di suatu pulau tapi tidak ada penghuninya. Artinya atau begini, sama seperti percobaan nuklir, bom nuklir ya. Namanya percobaan mungkin di bawah tanah atau apa kan tidak ketemu dengan objek ya. Di bawah tanah di kedalaman berapa ya paling ada getaran. Radioaktifnya pun sudah bisa di, dibatasi penyebarannya. Tidak ada di bencana. Jadi bencana itu ketemunya hasad dengan objek. Nah, coba saya coba share lagi. Ya. Ini menghilangkan ini. Nah, hasad. Nah, di sini ada A. Ada pencegahan, ada modifikasi. Ya, ada modifikasi. Hasad itu sumber bencana itu kan sebelum sampai kepada disaster ya, kerusakan disaster. Ini hazard itu bisa dimodifikasi. Ya.
Ada pencegahan, ada modifikasi. Mobil itu hazard nggak? Kereta api itu sumber bencana nggak? Tidak. Kereta api karena itu jalan, ya, modifikasinya ya mungkin dibuat apa itu di setiap cross itu persimpangan dibuat, lalu ini tan apa namanya, palang gitu, ya, Alam. palang, ya. Kalau banjir, ya, banjir itu sumber, apalagi sumber sumber bencana, kalau tapi bisa dimodifikasi nggak, Pak, banjir itu? Banjir bisa Saya menjawab, dimodifikasi, Bro. ya, Bisa, bisa, Bro. ya, Apalagi kalau misalnya konteks banjirnya itu banjir genangan ya atau luapan dengan ya, membuat tanggul atau meninggikan area-area limpas yang berpotensi terjadi limpasan sebenarnya dapat sifatnya memodifikasi sifat dari banjirnya sehingga impact-nya itu sedikit dapat dikecilkan atau malah dihilangkan. iya, ya, untuk penanggulan, ya, memperkecil, pencegahan dihilangkan atau memperkecil, eh, atau dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, ya paling tidak diperkecil, ya. Di dunia transportasi, ya, sekarang banyak sekali modifikasinya, kan. Inovasi teknologi rem yang dulunya kampas pakai cakram dan segala macamnya, ya. Lalu di jalan raya itu ternyata korban karena kecelakaan lalu lintas itu besar sekali, ya. Dalam 1 tahun jumlahnya banyak, tapi itu masuk kategori silent disaster ternyata, terutama di banyak negara berkembang, ya. Karena itu sehari-hari silent disaster, orang tidak peduli. Tetapi bisa dimodifikasi, dicegah, misalnya penggunaan apa, helm, ya, untuk sepeda motor. Apalagi kalau mobil ada safety, apa itu, airbag, safety belt, safety, sabuk pengaman tuh. Bahkan mobil sekarang yang kalau nggak dipakai bunyi itu, cerewet tuh. Tit, 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 tit. Ya, ya. Terus di di sering kita melihat larangan menggunakan apa, HP saat mengendarai. Ya. Itu semua untuk menurunkan angka kecelakaan atau angka kematian di jalan raya. Ya, meskipun demikian selalu ada, ya, kecelakaan dapat terjadi karena human error, ya. Ya. Itu di dunia transportasi, kereta api misalnya. Transportasi itu kan merupakan, apalagi transportasi massal, ya. Ya, dengan hasad yang bisa mengakibatkan bencana dengan korban massal ataupun perorangan. Nah, modifikasi dilakukan dengan apa tadi? Membuat lintasannya tidak terganggu oleh jalan raya, ya, misalnya dengan membuat apa, underpass seperti di Jogja itu juga ada, kan, atau flyover baik untuk rel kereta maupun untuk jalan rayanya. Kalau kita mau arah ke Malioboro itu lewat jalan apa itu, jalan dekat Masjid Suada itu kan dibuat, gitu. Jadi flyover kereta apinya di atas, lalu lintas jalan raya di bawah, ya. Pencegahannya dengan apa? Itu tadi modifikasi, pencegahannya ya dilakukan dengan pembuatan pintu yang menahan lalu lintas pada waktu kereta api lewat, ya. Lalu wilayah wilayah rel kereta api, ya, dibersihkan kanan kirinya dari apa? Ya, dibuat undang-undang, peraturan yang memindahkan penduduk serta membuat pagar itu, ya, pembatas yang cukup kuat. Apalagi
Kalau hasratnya ini gunung api itu bisa dicegah nggak untuk mengurangi, ya, katanya bisa dibor ya. Gunung api dengan teknologi, tentu teknologi canggih atau apa, ya, dibor untuk mengurangi apa tekanan di dalam gunung tersebut dengan membuat apa saluran-saluran keluar ke tempat yang aman bila memungkinkan, ya. Kalau di Jogja dibuat apa? Karena yang sering itu Gunung Merapi secara periodik dia meletus. Kalau Bapak Ibu kebetulan ke Jogja, eh, di lereng Merapi itu dibuat apa tanggul penahan lahar, ya. Juga saluran-saluran keluar ke tempat aman yang bila memungkinkan. Kalau gunung pencegahan Gunung Merapi meletus itu bisa nggak sekarang ini? Teknologi manusia mampu mencegah meletusnya gunung berapi. Bisa atau sukar? Kalau sumber letusannya kayaknya nggak bisa, Bro. Yang Nggak bisa, bisa ya. itu adalah diminimalisir resikonya. Jadi ketika terjadi, bagaimana kemudian dibikin tanggul-tanggul tadi agar apa lahannya itu kemudian tidak ke pemukiman gitu. Iya, Karena ya. itu kan Jadi, kejadian meskipun bisa diprediksi, tapi kapan letusan terjadi gitu kan, letusannya bisa diprediksi, tapi kapannya itu loh, Bro. Ini yang oh, ya nggak bisa. jadi Beda kalau banjir ya. Banjir kan sebenarnya faktor alam ya, faktor ini ya, Pak. Bisa faktor manusia juga ya, karena dirusak oleh manusia, maka bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk agar banjir itu tidak terjadi gitu, Bro. Kasih, iya, Bro. ya. Oh, makasih Pak Mino. Jadi kalau meletusnya sendiri itu dicegah sulit, ya. Paling tidak hanya bisa diprediksi, ya. Kapan meletus, lalu ada eh, penduduk mungkin disiapkan, dipindahkan, ya. Prediksi saja, prediksi saja. Saya sering meleset, ya. Bukan sering, kadang-kadang meleset, ya. Kapan meletusnya. Tapi sudah ada prepare, ada persiapan perencanaan, diungsikan dulu. Di Jogja itu tahun berapa sudah penduduk di sekitar diungsikan, lalu dikembalikan lagi karena, ya. Tapi sulit, ya. Modifikasi. Kalau modifikasi dampak letusan dapat dilakukan dengan, ya itu, dapat dilakukan dengan tidak membiarkan banyak penduduk tinggal di lereng, ya, yang berbahaya. Selain itu katanya ada kearifan lokal, ya, yang yang sumbernya itu dari nenek moyang kita dulu, kearifan lokal, jangan tinggal terlalu dekat dengan gunung berapi. Kalau hasratnya banjir, banjir dihubungkan dengan banjir itu kan hampir selalu berkaitan dengan sistem cuaca, ya, yang terjadi atau topografi tertentu lah. Banjir meliputi banjir sungai, banjir pantai, banjir bandang, ya, banjir. Banjir bisa dicegah dan bisa dimodifikasi. Kalau dimodifikasinya dengan dengan di Jogja itu relatif, ya, banjir karena apa? Banjir karena eh, hujan deras atau apa? Di Jogja cepat sekali air itu hilang karena katanya sistem modifikasi sistem resapannya itu bagus, ya, memperluas sistem perawat sehingga curah hujan yang besar dapat ditahan, ya. Kemarin itu kan hujan seharian, ya hampir seharian, curah hujannya tinggi di di dekat kampus UGM perempatan itu sudah setinggi 3/4 roda mobil tuh pas di perempatan itu, perempatan dekat kampus MM itu, ya, motor banyak yang macet di situ, tapi nggak lama begitu hujan berhenti, air sudah cepat lari. Salah satunya ada selokan Mataram itu juga tuh. Jadi modifikasi kan Jogja resapan bagus, ya.
Ya. Apalagi kalau badai itu, badai itu hasad sumber bencana. Badai terjadi di tengah pulau yang kosong mungkin nggak jadi bencana. Bencana itu kan peristiwa yang kita sepakat lah menimbulkan kerugian, ya. Harta benda, jiwa, atau yang dalam sifatnya mungkin massal, ya. Ya. Badai itu bisa dicegah nggak? Apa itu? Badai saya kira tidak bisa dicegah, ya. Tapi paling tidak dapat dihindari dengan apa? Early warning system. Dengan teknologi apa? Satelit cuaca yang bagus. Badai datangnya badai itu kalau sekarang saya baca-baca itu sudah bisa diprediksi. Badan speed kecepatannya akan datang sampai ke eh, titik lokasi di mana sudah bisa diprediksi, ya, sudah bisa diramal dengan akurat lah, ya, ya, perkiraan kapan datangnya badai atau ramalan cuaca, ya. Selain itu lalu membuat bangunan yang tahan badai dan segala macam. Longsor juga hasad sumber bencana, ya. Longsor pergerakan tanah ke bawah bisa dicegah nggak longsor itu? Ya, Bisa, Prof. iya. Dengan apa? Dengan Dengan cara apa? menanam pohon Iya, iya, uh, atau bronjong. iya. Ada pembatas. Longsor itu dapat dicegah dengan penanaman kembali pada mana itu tebing-tebing, ya, atau apa forest station, ya. Atau tebing diperkuat dengan tembok itu kan, tembok yang dibuat sedemikian rupa diikat dengan kawat dan mencegah pendirian bangunan-bangunan di dekat tebing, termasuk pemukiman penduduk. Kalau gempa itu, ya gempa itu kan gerakan mendadak atau serangkaian apa itu gerakan di permukaan bumi. Ya, gempa sampai sekarang teknologi belum belum mampu ya menjawab, artinya pengetahuan manusia belum mampu menjawab kapan datangnya dan di mana, ya. Dan gempa nggak bisa dicegah, belum bisa dicegah atau tidak bisa dicegah, ya. Tapi modifikasi bisa dilakukan. Nah, gempa atau tsunami tentunya tidak tidak dapat dicegah, tetapi dapat dilakukan modifikasi. Modifikasinya apa-apa? Dengan tidak tinggal di pantai atau pantai ditanami apa itu hutan bakau terutama di daerah rawan. Ya. Gempa tidak dapat dicegah, juga juga sulit diprediksi. Yang bisa dilakukan adalah yaitu early warning system di Aceh itu, ya, sehingga masyarakat punya waktu untuk evakuasi bila terjadi tsunami. Nah, sekarang kalau ulah manusia, ya, sebentar, coba kita eh, Bapak Ibu sepakat nggak kemarin ada bencana besar di Republik ini, katakanlah yang puncaknya itu tanggal tanggal berapa itu? Bencana bukan karena alam, puncaknya tanggal berapa? Itu bencana Bencana, besar tidak menurut Bapak Ibu? Ya, bencana sosial ya. iya, bencana sosial karena faktor manusia, ya. Eh, bukan alam. Itu bencana besar nggak menurut Bapak Ibu?
kemarin tuh masuk bencana besar nggak? Itu jadi perhatian dunia tuh. Bencana besar, Pak. Lagi di, Hah? Bencana besar, Pak. Besar tuh. Bencana sosial. Dampaknya Bencana kan besar. banyak, Pak. Nyawa. Iya. Kalau dihitung dari kerugian ya, hati-hati dikonversi. Belum belum kerugian karena yang meninggal ya itu ya kerugian eh, dikonversi dalam uang. Apa benar itu sudah bukan miliar lagi, triliun kemarin itu. Ya. Yang jelas itu bencana besar ya. Kerugian harta ya, harta benda-benda lah, benda publik maupun eh, berapa yang meninggal, berapa yang luka-luka. Nah, ya, di sini kalau kita mengikuti template Austin itu, ada dua hal sebelum sampai kepada risiko terjadinya insiden, respon juga, ya, dampak dan kerusakan, disaster. Sebetulnya kemarin itu bisa dicegah nggak? Atau dimodifikasi, paling tidak akan, kalaupun terjadi tidak akan, ya, separah itu. Sebentar. Katakanlah kalau itu puncaknya itu, ya, Sabtu atau Minggu itu, kan ada gejala itu, ya, ada kekecewaan di mana-mana, lalu tanggal 25 sudah mulai masa berkumpul. Ya, ya. Sebetulnya pemegang otoritas bisa tidak melakukan pencegahan. Kalau nggak bisa dicegah, dimodifikasi. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kalau cegah bisa nggak? Kalau bisa caranya gimana? Atau dimodifikasi? Ya, Sebenarnya bisa, Prof. ya Eh, gimana? kalau Cegah atau apa modifikasi? mencegahnya adalah sebenarnya kan rangkaian proses yang cukup panjang. Kalau kemudian cukup ini ya cukup responsif gitu ya pimpinan 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 di wilayah kemudian turun kan kemarin waktu waktu apa waktu waktu tanggal 27 28 ya Prof yang Ya, bisa direda itu kan di Jogja ya Sultannya langsung turun gitu ya. Kemudian ya, di Jawa Barat gubernurnya langsung turun, tapi di kota-kota lain kan nggak ya, ada. Termasuk pimpinan negara, ketua DPR dan lain sebagainya kan malah menghilang, Prof. Nah, ya, kalau kemudian cukup ini ya, cukup responsif, kemudian hadir, kemudian mendengar, memberikan ruang dialog, nampaknya akan bisa diminimalisir, Prof. Ininya. Makasih, Prof. ya, ya. Terima kasih ya. Ya, ketiga masa itu berkumpul dan jumlahnya tidak sedikit, itu kerumunan, ya, eh, dan sifatnya itu spontan. Awal itu kan spontan, ya. Semua orang turun, semua elemen turun spontan, ya. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengorganisir, semua turun. Kekecewaan sudah di mana-mana, yang dipicu oleh berita apa itu, kenaikan tunjangan yang luar biasa bagi anggota parlemen, ya. Sementara kehidupan sulit, ya, ekonomi sulit, kehidupan ekonomi, ya, pekerjaan juga sulit, itu kan mengganggu rasa keadilan. Itu sebetulnya, ya, begitu itu sudah turun, mungkin seperti itu, direspon, direspon dengan ada yang menemui, gitu. Mungkin ya, jadi eh, paling tidak, ya, itu mencegah atau modifikasi, mencegah mungkin tidak, modifikasi mungkin juga, ya. Karena kalau tuntutannya, katakanlah pembubaran DPR, ya, realitas fenomena politik yang seperti itu di Indonesia itu tidak sekali ini,
Ya, sejarah mencatat tahun berapa itu ketika Presiden Soekarno di era rezim Presiden Soekarno, ya rakyat itu sekitar 5.000 itu sejarah mencatat ke istana, ke ke gedung parlemen dan ke istana mendesak presiden dan mendesak untuk membubarkan parlemen. Nah, ternyata Soekarno menemui mereka di balik pagar, menemui mereka, dia bicara eh, sekitar berapa menit itu, konon 30 menit, lalu masa itu pulang dengan tertib. Beberapa tahun kemudian memang Soekarno mengeluarkan dekret, dia membubarkan parlemen karena gaduh terus itu pada sistem presidensial. Tapi Soekarno menemui para demonstran. Dan ketiga pertemuan di istana itu konon tidak lagi 5.000, bertambah datang. Tapi Soekarno datang menemui. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Lalu bagaimana yang kemarin itu? Tentu polisi standar operasi prosedur bagian dari perencanaan. Itu ada mobil mobil apa namanya rantis apa apa katakanlah kalau dia mau mengamankan pertama apa sudah sesuai dengan menggunakan mobil seperti itu atau kenapa harus lewat jalan itu yang ada kerumunan itu sebetulnya kan ada alternatif lain kan yang di Pejombongan itu ya modifikasinya bagaimana apa harus satu-satunya jalan itu kalau alasannya itu dipanggil komandan untuk mengamankan wilayah yang lain yang sudah berdatangan demonstran itu. Itu kan lewat dan masa di pinggir jalan itu sudah bahkan ada yang teriak pakai megafon dan mengejar suruh berhenti. Ya, ya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Petugas yang di dalam mobil itu bisa nggak lewat jalan lain, alternatif lain, atau tidak usah apa? Atau lewat jalan itu tapi dengan speed yang ya, ya. Pada awal itu. Lalu kan si siapa Afan itu terlindas ya atau dilindas, dibawa ke rumah sakit, sudah meninggal di perjalanan. Nah, itu memicu solidaritas dan kemarahan publik. Itu pasti tahu lah kalau sudah kejadian seperti itu, ya hampir. Lalu tentang penjarahan itu, terlepas dari apapun, mungkin penjarahan kan tidak dibenarkan ya, ya masa yang marah. Itu respon dengan asumsi Bapak Ibu pasti membaca lah bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani itu meminta bantuan siapa itu? Menteri Pertahanan Menteri dan satunya Pertahanan, Pak. Menteri Pertahanan. Lalu dikirim 20 orang. Padahal sebelumnya ya pasti sudah tahu lah, apalagi selevel menteri kita aja menyaksikan ketika rumah siapa itu eh, yang yang kelepasan ngomong nggak peka itu Sahroni, maaf Sahroni terus ada lagi yang nari-nari di DPR di diserbu dan dijarah tidak lama karena isu sudah berkembang rumah Menteri Keuangan Bu siapa Sri Mulyani sudah minta tolong tapi responnya yang dikirim tentara berapa orang jumlahnya 20, Bro. 20. Dua Padahal puluh masanya ribuan katanya. masanya ribuan. Nah, yang seperti itu ya. Lalu ya tahap berikutnya terjadilah itu risiko dan kehancuran.
Nah, sekarang sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, sudah eh, beberapa sudah terjadi bahkan pembakaran, perusakan fasilitas publik. Respon kita ini telat nggak? Kita ini artinya para pemegang otoritas lah, para pihak manajemen lah, manajemen siapa? Ya, eh, manajer negara ini, pemerintah lah. Itu responnya gimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Udah tepat atau kurang tepat atau telat atau bagaimana? Kan lalu diikuti hampir semua. Ya. Sekarang memang ada respon kan, tuntutan dipenuhi, ya, tunjangan apa itu? Respon respon bencana kemarin gimana? Respon ya. Iya, kemungkinan ini kali Pak ya. Responnya kurang tepat karena informasi intelijennya itu ada yang tersumbat atau ada yang tidak sesuai gitu Pak. Jadi responnya terus mungkin juga karena tiba-tiba demonya kok terjadi kerusuhan, kemungkinan juga ada skenario ada yang menggerakkan jadi mungkin pejabat juga dilema gitu mengambil keputusan politik gitu Pak kalau ditegasin kemungkinan Ya. jadi ada risiko tersendiri begitu Pak mungkin. Iya ya. Tapi responnya juga respon bencana setelah terjadi mungkin kualitasnya belum. Itu seandainya cepat-cepat, Responnya ya, lambat gitu Pak, karena sampai sekarang responnya sudah nggak ada respon toh Pak. Maksudnya iya ya. dan eskalasinya juga semakin besar. Yang yang kemarin kan juga lumayan besar yang di Senayan nih. Sampai sekarang Iya, juga apa tuntutan yang ada itu kan masih simpang siur juga ya para pejabat itu, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Bahkan kemarin ada yang iya, bilang bahwa itu hanya sebagian kecil masyarakat. Itu kan semakin menambah apa namanya kemarahan publik ya Pak ya ininya. iya, 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 ya, responnya lambat. Seandainya misal ya, kita hanya bisa berimajinasi secara sosiologis ya. Seandainya katakanlah siapa manajer puncak dari piramida kekuasaan di sini presiden ya. Kan salah satu tuntutan berhentikan Kapolri ya salah satu ya atau seandainya itu presiden lalu konferensi pers atau apa Kapolri dinonaktifkan pada saat itu bisa bisa mencegah eskalasi nggak ya atau memanggil kan sudah dipanggil pemimpin partai tapi pemimpin partai juga masih setengah hati dinonaktifkan ternyata kita tahu bahwa dalam dalam oh, peraturan apa itu eh, tentang parlemen, susunan dan keanggotaan parlemen, nggak ada istilah nonaktif. Yang ada adalah diberhentikan atau pergantian antar waktu. Ya, jadi memang masih dilema mendua. Ya, nggak apa-apa, kita semua belajar, semua mungkin jadi momentum. Jadikan momen ini momentum untuk berbenah. Ya, sekarang mulai gaduh lagi, Menteri Keuangan diganti, tapi anaknya ikut-ikutan komentar yang nggak perlu. Di era sekarang, semua terbuka. Jadi ya saya sendiri ya nggak tahu lah itu urusan. Tapi sebetulnya bisa, bisa semua ya pencegahan, modifikasi itu bisa. Sama seperti modifikasi apa ya? Kalau misalnya eh, modifikasi terjadi bencana supaya evakuasi secara cepat direncanakan dan dipindahkan melalui apa eh, kendaraan bis atau truk nggak memungkinkan karena harus cepat
Ya rencana bisa berubah pakai helikopter dan segala macamnya. Ya. Apalagi ini template Einstein, Bapak Ibu dalami ya. Ya. Ini saya ini lagi. Ini bisa dijadikan pegangan untuk dalam membuat rencana yang bagus. Ya. Ada banyak hasad itu yang sebetulnya bisa dicegah. Kalau dicegah nggak bisa, paling tidak dimodifikasi. Ya. Seperti kemarin, mobil rantis kenapa harus lewat situ? Yang jelas ada kerumunan massa, lalu panik. Ya, ya sebetulnya petugas sudah terlatih, termasuk misalnya mobilnya dibalik. Itu mobil itu kan relatif tahan, ya, baja diangkat rame-rame harus siap, bukan malah ngebut. Ya terlalu terjadi resiko insiden, sudah respon telat, sekarang udah kehancuran. Ya untung masyarakat punya buffering capacity dan absorbing. Tapi sekarang nampaknya belum selesai, terutama pada hal respon. Ya mungkin jawaban Bapak Ibu atau dalam imajinasi Bapak Ibu sebagai bagaimana seharusnya respon yang dilakukan pemerintah ini. Sekarang, bentar. Menurut Bapak Ibu, sudah berhenti belum? Ya, kemarahan, katakanlah kemarahan publik. Publik, saya tidak bicara masalah lagi kan, publik. Ya, yang bisa memunculkan risiko. Nampaknya belum, Prof. Karena Belum ya. gelombang ini kan masih, kemudian obrolan-obrolan di angkringan, di apa itu kan masih terjadi ya. Seandainya ini, kan kita bicara seandainya, Prof ya. Iya, Kemudian iya, tuntutan itu dibahas secara terbuka oleh tentunya pemerintah ya, legislatif dan DPR ya. Dibahas secara iya, terbuka, kemudian diambil keputusan, meskipun kan tidak semua tuntutan itu harus sekarang gitu, tapi iya, diambil keputusan, direncanakan dengan baik gitu ya, mana yang iya, dapat yang harus diambil, kemudian mana yang membutuhkan proses, dilakukan secara terbuka, nampaknya akan bisa meminimalisir, Prof. Dan itu dilakukan secara transparan ya, para pihak diundang ke situ untuk membahas gitu. Ini iya, berandai ya, Prof ya. Kasih. iya. Saya kira memang demikian. Jadi ada transparansi, ya. Publik tahu respon perencanaan responnya bagaimana setelah kejadian seperti ini, ya. Dan ini memang belum memuaskan. Maaf, respon pemerintah, ya. Jadi resiko itu selalu kemungkinan terjadinya masih masih cukup tinggi, ya. Tapi yang mudah-mudahan para elit politik tingkat tinggi fenomena kemarin jadikanlah momen kemarin jadikan momentum untuk berbenah. Nggak apa-apa kita belajar, tapi jangan belajar terus. Ya. Kemarin itu bencana besar, ya. Dari kerugian katanya triliun. Saya kira saya akhiri dulu sampai di sini ya. Ya, itu Naomi itu didalami Bapak Ibu. Lalu minggu depan insya Allah kita akan beretika informasi ya, informasi kebencanaan. Ya. Nanti materinya saya saya kirim bisa diupload mungkin ya di internet atau apa. Insya Allah minggu depan. Lalu kedua, kemarin ada tunggaan kuliah. Bapak Ibu bisa ngatur jadwal, infokan ke saya. Saya kemarin memang nggak bisa karena harus jadwal S1 penuh ya. Ya, saya pada dasarnya saya kan udah pensiun relatif nggak ada kewajiban ke kantor, cuma masih diminta bimbing S1 dan ngajar juga. Nah, saya nunggu info dari Bapak Ibu. Kedua itu buku, saya ada buku ya. Di cuman satu, dua tapi satu. Siapa yang mau ngambil kemarin? Pak siapa ya? Pak Ya, Kianto, Pak Kianto, Pak. hah? Iya, bisa. eh, bisa nanti ketemu di kampus ya Siap, kapan? Pak Ya, Kianto. atau ke baik rumah. Pak.
Ya, itu cukup memadai. Jadi Pak, Nanti kalau yang berminat ya di copy sendiri. Cukup banyak kan, cukup komprehensif lah ya untuk tambahan bacaan. Saya tunggu infonya Pak Giarto kapan mau ke kampus boleh harinya atau malam atau apa. Rumah saya di sekitar Jalan Kaliurang KM5, Pak Giarto. Pak Giarto kan? Ya, atau terserah siapa ya untuk tambahan bacaan. Baik, siap Pak. sampai di sini. Ya, cukup sampai di sini ya. Ya, Ya, Pak, yang makasih. Jogja kan banyak, yang tinggal di Jogja banyak ya. Ya Pak. Iya, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Makasih, Pak. Terima kasih, ya, Pak. sama-sama ya sampai Terima kasih, Prof. ya, Izin ya, sampai Pak Prof. Izin lab.